Ya, effective communication, kira-kira apa yang ada di kepala kalian? Mau share? Silakan. Teman-teman mungkin udah maksudnya biasa ya, metode perkuliahan saya seperti apa. Tapi mungkin sebelum kita ngomongin itu nggak apa-apa deh, saya sambil memaparkan share screen untuk RPS atau prakuliah yang kita gunakan selama 1 semester ke depan. Kebetulan dosennya untuk mata kuliah ini kan saya full ya. Jadi teman-teman selama 1 semester kurang lebih akan bertemu dengan saya ya. Jadi intinya mata kuliah ini kan ngomongin tentang komunikasi efektif. Jadi sebenarnya kalau komunikasi kita udah biasa ya ngobrol sama orang gitu kan, ngobrol sama teman, ngobrol sama dosen, guru, orang tua dan sebagainya. Namun mata kuliah ini akan lebih menekankan bagaimana kita berpikir secara kritis, terus komunikasinya lebih efektif. Efektif, dalam hal apa gitu ya efektif. Nah, kalau kita berkomunikasi itu tentu harus ada tujuannya. Jadi intinya bagaimana cara komunikasi kita itu untuk bisa mendapatkan tujuan kita. Karena teman-teman berasal dari pemasaran, saya biasanya akan lebih menekankan, bagaimana komunikasi pemasaran, baik itu untuk diri kita maupun sebuah brand atau brand yang akan kalian bangun, ya. Kemudian selain itu teman-teman saat ini kan masih di bangku kuliah sehingga saya ingin memberikan apa namanya soft skill bagaimana kita berkomunikasi secara lisan maupun tulisan tapi dalam konteks bisnis ya melalui beberapa media. Jadi memang ini komunikasi standar yang mungkin kalian harus ketahui ya. Gimana nanti caranya bikin apa namanya, kalau sekarang komunikasi bisa lewat WA itu sebenarnya ada etikanya karena sekarang banyak bisnis yang sudah menggunakan WA itu tidak. Tapi saya di sini perannya hanya sebagai fasilitator. Teman-teman bisa peroleh banyak sekali sumber pembelajaran untuk saat ini ya. Dari video, dari artikel, jurnal, buku, bahkan discussion untuk di kelas. Ya, jadi kita tetap akan menggunakan case method learning atau case based learning dan project based learning. Kalau di bisnis digital kemarin kita udah ada project based yaitu tentang strategi digital marketing di UMKM. Kalau di effective communication ini kita akan bikin yang namanya sebuah komunikasi pemasaran brand ya. Tetap case based dan project based ini kita lakukan dalam bentuk tim. Ya. Nah, teman-teman, selama 16 pertemuan, apa aja sih yang akan kita bahas gitu ya. Nah, oke, ini bukunya yang akan kita gunakan. Seperti biasa nanti saya akan sampaikan melalui LMS. Oh ya, teman-teman tahun ini, semester ini maksud saya kita akan menggunakan LMS-nya UNJ. Teman-teman semua sudah punya account-nya ya? Please response. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Kan ya, berarti teman-teman kita menggunakan learning management system dari UNJ, saya pikir itu lebih apa ya, kayaknya lebih cepat aja dibanding kalau kita menggunakan Teams ya. Kayaknya nggak terlalu berat, terus lebih terstruktur, ada 16 pertemuan di sana, kita akan ngapain aja. Nanti saya create dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk buku silabus nanti saya akan sampaikan di sana. Kemudian untuk segala macam tugas kalian akan mengumpulkan di sana. Nah, supaya saya nggak banyak-banyak, apa namanya, bingung nyari tugasnya nanti, setiap tugas CBL atau JBL hanya di-submit oleh perwakilan saja, kecuali ada instruksi lain, ya, teman-teman. Nah, untuk di pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah, kemudian secara dasar tadi saya sudah sampaikan bagaimana tentang mata kuliah ini ya, teman-teman. Nanti minggu depan di pertemuan kedua kita akan konsep dasar dari komunikasi secara efektif. Ya, kalau teman-teman sering dengar efektif dan efisien gitu ya, pencapaian tujuannya efektif dan efisien. Kalau efisien itu akan terkait dengan budgeting. Kalau dengan efektif akan terkait dengan yang namanya pencapaian goals. Jadi inti mata kuliah ini adalah kita belajar bagaimana untuk melakukan komunikasi dalam konteks bisnis yang efektif, yang artinya mencapai tujuan kita. Ya, kalau dari sisi pemasaran, teman-teman udah kenal yang namanya bauran pemasaran. P yang terakhir apa ya namanya? Masih ingat?
Ada yang ingat P yang terakhir, bauran pemasaran? Udah lupa atau ini nggak dengar atau gimana? Halo? Promotion, Bu. Ya, promotion ya. Promotion. Nah, promotion itu kan tentang bagaimana kita mempromosikan sebuah barang atau produk kita supaya apa? Dibeli sama orang lain. Supaya apa? Supaya orang beli produk nggak pergi ke yang lain. Artinya kita mempertahankan. Itu adalah bagian dari marketing communication. Ya, marketing communication nanti teman-teman juga akan dapat materi lebih dalamnya tuh nanti ada mata kuliah namanya integrated marketing communication. Tapi di mata kuliah ini kita memang tidak terlalu mendalam membahas terkait marketing communication-nya, tapi saya minta sedikit-sedikit aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa kebayang marketing communication itu apa, terus soft skill dalam komunikasi di konteks bisnis. Oke. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan ngomongin tentang komunikasi kepemimpinan dalam organisasi. Tidak kita tahu ya teman-teman kita ini hidup dalam dalam sebuah organisasi. Organisasi paling kecil dari kehidupan kita adalah keluarga. Teman-teman pasti pernah merasakan bagaimana kita berkomunikasi dalam keluarga, pasti beda-beda. Kalau kita ngomong ke ayah seperti apa, ke ibu seperti apa, ke adik sama ke kakak juga seperti apa. Pendekatannya beda-beda. Nah, tapi dalam mata kuliah ini komunikasi dalam lintas kepegawaian itu adalah mempersiapkan bagaimana nanti kita ketika di dalam dunia pekerjaan. Ya, teman-teman ya, leadership communication. Nah, kemudian yang keempat kita akan ngomongin tentang komunikasi lintas budaya. Eh, Komunikasi lintas budaya ini perlu dalam materi-materi ini sudah saya tampilkan di sini, teman-teman. Ya, kemudian yang kelima adalah bagaimana kita negosiasi dan resolusi konflik. Karena dalam komunikasi pasti ada yang namanya hambatan, pasti ada yang namanya konflik. Oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana teknik dasar dalam melakukan negosiasi dan resolusi konflik. Di 6 dan 7, kita akan ngomongin tentang integrated marketing communication. Ya, di sini kita udah sedikit membahas terkait marketing communication. 8, saya ingin teman-teman membuat analisis komunikasi pemasaran sebuah brand yang akan menjadi luarannya adalah sebuah modul. Jadi teman-teman nanti bersama-sama by team gitu ya kita akan kumpulkan semuanya itu menjadi modul komunikasi pemasaran sebuah brand. Ya, di ke-9 kita akan ngomongin tentang komunikasi tertulis untuk menyusun CV, aplikasi pekerjaan dan esai. 10 tentang komunikasi kepegawaian khususnya di wawancara kerja. Kemudian 11-12 ngomongin tentang proposal bisnis, ke 13-14 itu kita praktik presentasi bisnis. Ya, yang kelima itu komunikasi interpersonal, yang ke-16 adalah tugas proyek. Teman-teman akan membuat sebuah video, merancang sebuah video komunikasi pemasaran produk yang efektif. Ya, jadi kalau kakak kelas angkatan kalian itu yang paling saya suka dan paling saya ingat video video brandnya adalah tentang apa tuh namanya ear earphone ya earphone itu bacanya Baseus atau Bis-as sih tahu nggak bahasa Arab Baseus Baseus ya jadi jadi itu nanti kalau saya dapat linknya nanti saya kasih ya teman-teman ya lupa saya linknya di mana nanti kalau misalnya memang ada ntar itu contohnya akan seperti itu jadi kalian kayak bikin iklan ya dalam bentuk video sebuah brand gitu. Terus kalian harus bisa menjabarkan ini itu komunikasinya untuk apa? Karena dalam setiap komunikasi perlu ada tujuan dan solution dari kalian itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Nanti saya akan minta dalam bentuk laporan dan dalam bentuk video dipublish ke YouTube. Oke, teman-teman untuk mata kuliah ini saya pengen teman-teman kalau di si akad sih ada 41 ya. Saya ingin dibagi menjadi 10 kelompok. Ya,
10 kelompok berarti kurang lebih eh, apa namanya kurang lebih nanti satu kelompok itu 4 atau ada yang 5 orang ya. Jadi teman-teman untuk mengerjakan seluruh tugas CBL maupun PJL itu akan by team dan saya minta Gwen untuk membuatnya dengan menggunakan random picker ya seperti semester lalu. Jadi nggak ada yang encup-encupan temen sekelompok. Jadi di sini melatih juga bagaimana kalian untuk berkomunikasi dalam tim dan bekerja sama. Ya. Kemudian untuk penilaian, teman-teman, penilaian di saya tidak ada lagi penilaian untuk presensi, saya padetin. Jadi presensi itu kan kewajiban ya. Kalau kemarin saya kayak buat bantu, tapi untuk kali ini ada buat penilaiannya diskusi partisipasi 10% ya. Satu pertanyaan itu 1 poin. Jadi teman-teman kalau mau dapat full, teman-teman harus nanya 10 kali dalam satu semester. Jadi kalau cuma nanyanya 1, ya dapat poinnya 1. Ya. Terus CBL, UTS, dan UAS masing-masing itu bobotnya 30%. Ya. Kemudian teman-teman Gwen khususnya nanti bukti dokumentasi kehadiran perkuliahan itu selain by Google Sheet juga disiapkan fisik ya untuk form 0506-nya itu harus tanda tangan fisik. Jadi setiap kali kita kelas mudah-mudahan insya Allah offline ya minggu depan dicari kelasnya kalau memang memungkinkan ada kelas kita offline. Terus dokumentasi kehadiran juga ada untuk dosen, ada form 0506. Saya lupa yang mana dosen, yang mana mahasiswa. Kemudian seperti biasa CBL dan PJBL tadi saya minta teman-teman bagi menjadi 10 kelompok. Kemudian ini mata kuliah ini kan saya daftarkan untuk diisi oleh praktisi, namun itu mengisi di after semester. Ya, jadi memang masih tentatif untuk topiknya, tapi saya pengennya praktisi berbagi untuk materi-materi yang di atas, karena kan praktisi akan lebih paham, lebih memahami bagaimana tadi misalnya proses seleksinya, tapi saya sudah daftarkan ya teman-teman. Kemudian untuk operasionalisasi perkuliahan, kita menggunakan yang namanya Learning Management System UNJ, tadi saya sudah sampaikan ya, LMS-nya UNJ. Oke, baik. Dan sampai ini teman-teman yang mau ditanyain kira-kira? Ada yang mau ditanyain? Apakah sudah jelas? Untuk hari ini saya hanya menjelaskan itu ya teman-teman ya. Nanti minggu depan kita ketemu untuk membahas udah masuk materi dan langsung ada tugas ya. Jadi teman-teman emang karena sekarang kita dituntut untuk bisa berpikir creative thinking, kemudian analytical, conceptual thinking. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Please respons. Ini kalau online kelas nih kayak gini nih. Saya bingung teman-teman ada atau tidak. Mukanya juga nggak ada. Ini ya silakan Yonanda. Izin bertanya, Bu. Yes. Yang Ibu jelaskan tadi tentang membuat iklan itu minimal berapa menit gitu, Bu? Saya pikir kalau iklan sedikit aja ya. Kalau misalnya nonton iklan kelamaan, saya pikir kayaknya minimal 1 menit, oke, satu menit lah. Nanti saya coba cek lagi ya. Saya coba cek lagi untuk duration yang memungkinkan itu berapa. Karena kalau sampai 10 menit itu terlalu lama. Ya, nanti saya cek lagi Yonanda. Nanti ingetin saya untuk ngasih term and conditions-nya. Nah, Iya, Bu. untuk Makasih, Bu. brandnya, teman-teman bisa menggunakan brand yang existing gitu ya. Atau bisa juga, misalnya teman-teman lagi punya usaha sebuah brand, itu sekalian mau dibikinin tentang marketing communication-nya, silahkan. Tapi tetap harus ada analisis latar belakang. Kenapa kamu pilih jenis komunikasi yang seperti ini? Tujuannya apa? Seperti itu ya. Jadi nggak asal-asal langsung bikin video iklan gitu. Nggak. Setiap iklan itu pasti punya tujuan dan problem yang ingin dipecahkan. Oke? Terima kasih. Ada lagi? Bilkis sama Nafa? Ibu, kita buat modul bukan Suaranya putus-putus nih.
Untuk UTS itu kita buatnya modul, Bu, nggak Ya. kayak project kayak kemarin gitu. Enggak, jadi untuk UTS kita akan bikin modul tapi berdasarkan hasil analisis kalian. Jadi kalau ini memang komunikasi marketing communication brand yang sudah existing. Misalnya Gojek itu ya, dia kan punya banyak sekali iklan gitu ya. Kalian pilih satu atau dua yang menurut kalian sangat menarik, kalian kupas bagaimana itu si iklan, maksudnya apa, latar belakangnya apa, tujuannya siapa. Nanti saya bikin term and conditions-nya juga yang dibahas itu akan terkait seperti apa. Ya. Jadi nanti dalam bentuk modul, jadi masing-masing kelompok kan akan mengirimkan laporan analisis nih. Nanti teman-teman semua di-guide oleh PJ kelas akan membuat sebuah modul seperti ini. Ntar saya coba share dulu ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kalian akan membuat sebuah buku, sebuah modul ini. Jadi misalnya ini tentang loyalty program berbagai brand. Jadi analisis program loyalitas kepada konsumen di berbagai perusahaan di Indonesia. Nah, kalau kalian nanti ngomongin tentang analisis komunikasi pemasaran di brand yang ada di Indonesia. Ya, jadi nanti teman-teman akan buat nih, mulai dari cover, kata pengantar, udah pasti isi ya. Isi itu nanti kalian akan masuk di bab 3 ini. Ya, jadi masing-masing ini udah ada. Namun di bab 1 sama 2 kalian akan bekerja sama membuat sebuah bagaimana, kenapa sih komunikasi pemasaran itu penting, prosesnya, nanti akan ada kajian pustaka. Jadi saya mulai mengenalkan kalian bagaimana teman-teman untuk menulis laporan secara sistematis. Ya, mulai dari latar belakang, literatur review, sampai hasil dan pembahasan. Satu lagi nanti mungkin dibuat kesimpulan di sini. Dan harus ada daftar pustaka. Nah, teman-teman sekarang kalau menulis laporan atau modul ataupun laporan sih kalau menurut saya ya, untuk tugas-tugas sudah mulai harus menggunakan yang namanya reference software manager atau Mendeley. Biasanya macam-macam brandnya. Jadi bisa pakai Mendeley, Zotero, teman-teman nanti coba install. Kemudian nanti kalau nulis daftar pustaka, jadi kita nggak satu-satu lagi, udah bisa automatically. Jadi belajar mandiri ya untuk mengerjakan itu. Jadi udah belajar mulai untuk menulis karya ilmiah, jatuhnya seperti itu. Jadi nih teman-teman, nanti bab 1 ini dia ngomongin apa? Oh, ternyata persaingan itu sangat meningkat sehingga untuk bisa mempertahankan konsumen kita perlu ada yang namanya loyalty program. Nah, loyalty program itu apa? Kemudian jenisnya seperti apa, terus contohnya seperti apa itu dibahas di bab 1. Kemudian bab 2 kita ngomongin tentang teorinya, loyalitas, program loyalitas itu apa, jenisnya, nah pentingnya menerapkan, bagaimana tujuannya gitu kan. Nah, itu di bab 2. Kemudian nanti di bab 3 ini adalah hasil tadi teman-teman analisis teman-teman tadi. Misalnya berarti tadi komunikasi pemasaran pada Gojek atau Grab. Nah, itu dibahas di dalam sini. Dijelasin semuanya. Tapi nggak sesingkat ini sih. Ya, jadi nanti teman-teman bisa lebih banyak membahas di sini. Kemudian nanti di bagian kesimpulan dibuat juga. Nanti teman-teman semuanya akan daftar pustakanya ya. Nah, ini jadi teman-teman akan berbagi berbagi tugas nih yang covernya, terus kata pengantarnya siapa, daftar isi, daftar gambar, itu semuanya ada tugasnya di luar analis tugas. Jadi untuk deadline-nya, untuk analisis tugasnya pas UTS, tapi untuk modulnya ini boleh setelah UTS. Jadi nggak langsung semuanya dikumpulin, karena kan butuh waktu ya untuk kalian meng-create ini semua. Nanti saya coba kasih contohnya ya, seperti itu. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Terima kasih, Bu Nur.
Yes. Jadi jadi kita untuk proyeknya emang ada yang langsung nggak proyek sih kalau UTS itu saya pakainya metodenya case based karena kita menganalisis sebuah brand ya. Kemudian kalau yang terakhir kita project based. In case pun misalnya praktisi oke, saya tetap nanti minta praktisi untuk menilai bagaimana project kalian. Projectnya tetap jalan ya, yang video iklan tadi, komunikasi pemasaran. Term and conditions-nya nanti akan saya sampaikan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Oke. Untuk komponen penilaian, ada yang mau didiskusikan kira-kira? Tadi kan saya 10, 30, 30, 30 bilang, "Oh Bu, diskusinya aja yang digedein Bu, jadi 20," misalnya gitu, atau UTS-nya aja Bu digedein gitu. Ada? Tidak ada? Oke. Metode pembelajaran yang saya rancang ini memang sedikit memaksa kalian untuk berperan secara aktif ya. Baik itu dari discussion, kemudian tim collaboration. Karena emang soft skill itu yang paling dibutuhkan di dunia praktis saat ini. Ya, bagaimana kalian nanti bekerja sama, terus nge-lead, ataupun menjadi yang di-lead. Jadi di situ akan ya kalian belajar di dalamnya. Sudah ini ya pengalaman dengan saya yakin teman-teman udah mulai terbiasa. Tapi tenang, kita nggak ada lagi yang namanya bikin resume. Jadi lumayan ya, nggak ada bikin resume. Oke, baik. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya memang nggak ada, kita bisa akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Karena memang hari ini saya hanya akan menjelaskan kontrak perkuliahan. Oh ya, untuk presensi teman-teman saya kan nggak ada penilaian ya, jadi teman-teman kita sepakati lebih dari maksimum absensi yang ditolerir sesuai ketentuan adalah kali dengan alasan apapun. Ya, jadi bagaimana kalian memanfaatkan itu semua. Ya, oke, mudah-mudahan nggak ada kejadian-kejadian yang di luar kuasa ya, memang di luar kuasa maksudnya yang memungkinkan jadi perkuliahannya jadi tidak jadi gitu ya. Oke, teman-teman ada lagi please response. Sudah belum? Sudah Bu. Raffi gimana Raffi? Raffi udah oke belum? Tuh kan nggak ada. Raffi nggak ada. Rifki ada Rifki? Kayak di jalan, Bu. Ya, hanya saya juga. Padahal ini kan waktu perkuliahan ya. Kalau lagi di jalan emang bisa menyimak. Jadi saya ya dengan pemaparan ini teman-teman semuanya setuju dengan kontrak yang sudah kita sepakati ya. Teman-teman nanti tolong disampaikan kepada teman-teman yang lagi di jalan juga. Oke, baik. Jika memang tidak ada lagi, terima kasih untuk atensinya. Teman-teman semua sukses selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Gwen nanti cari ruangan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.